Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, saya akan berbicara tentang masalah jihad yang selama ini banyak orang memahaminya sebagai perang. Jihad fi sabilillah dimaknai dengan perang di jalan Allah. Nah, tetapi sebetulnya kata ini tidak selalu berarti perang. Dalam kamus-kamus bahasa Arab itu dikatakan bahwa jahada itu berarti memayahkan diri ya, atau payah karena mengeluarkan banyak tenaga. Nah, sebetulnya kenapa perang itu disebut dengan jihad, itu karena dalam perang itu orang pasti mengerahkan tenaga, mungkin sampai kehilangan nyawa. Karena itu orang memaknainya dengan perang. Tapi sebetulnya hidup ini memang penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan-kesulitan yang untuk mengatasinya kita perlu menggunakan tenaga, sehingga tubuh kita menjadi payah, lalu mungkin jiwa kita juga menjadi melelah begitu. Nah, dengan demikian sebetulnya kata jihad itu pada dasarnya berarti adalah bekerja keras atau bersungguh-sungguh. Apakah itu dalam bentuk perang ketika keadaan memaksa, atau itu berupa keseriusan, kesungguhan, tidak mengenal lelah, tahan banting di dalam kehidupan sehari-hari ketika lawan atau musuh yang jelas itu tidak ada atau tidak kelihatan dalam bentuk orang lain. Ya, musuh-musuh atau lawan-lawan yang harus dihadapi dengan kekerasan adalah apa yang ada dalam diri kita, berupa kemalasan atau ketidakseriusan atau keinginan untuk bersenang-senang, godaan-godaan untuk mengambil barang-barang yang bukan haknya dan seterusnya. Itu yang mesti dihadapi dengan kesungguhan, dihadapi dengan keseriusan, dengan tidak mengenal lelah. Jadi itu pengertian dasar dari jihad. Tetapi memang di dalam sejarah Islam itu Nabi Muhammad SAW yang berdakwah atau mengajak orang untuk menjadi baik di Mekah itu berhadapan dengan banyak kesulitan. Nah, itulah yang dihadapi dengan jihad yang bukan berupa perang. Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, perang itu lalu diambil atau menjadi bagian terpenting di dalam berjihad. Jadi jihad dalam pengertian qatala atau muqatalah, yang memerangi. Ya. Tetapi sebenarnya dengan itu tidak lalu jihad dalam pengertian bersungguh-sungguh atau mengerahkan tenaga untuk mengatasi kesulitan, mengatasi persoalan, itu tidak berlaku lagi, tetap berlaku di samping dengan jihad dalam pengertian perang itu di dalam sejarah ketika umat Islam berhadapan dengan musuh-musuh atau lawan-lawan yang kalau tidak diperangi itu akan mengganggu perjalanan kehidupan mereka atau mengganggu penyebaran dakwah itu. Nah, ini yang pertama harus diperhatikan dalam pengertian jihad itu. Nah, selain itu juga dalam masa damai itu jihad yang paling penting adalah jihad di dalam menegakkan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan duniawiyah, badaniyah dengan kepentingan-kepentingan ukhrawiyah atau akhirat dan pengembangan diri.
Untuk mengembangkan diri orang perlu berjihad. Nah, dalam sebuah syair Arab dikatakan, barang siapa yang menghendaki ketinggian derajat, maka dia harus berjaga di waktu malam. Wa wanita walula saharul layali. Barang siapa yang menghendaki derajat yang tinggi, dia mesti bergadang, dalam pengertian menyiapkan diri untuk memperoleh derajat yang tinggi itu. Nah, kalau enak-enak saja, ya tentu orang tidak bisa mencapai derajat yang tinggi. Demikian juga ketika orang mau memperkuat diri, itu tidak bisa dengan enak-enak. Tubuh kita yang dimanjakan di dalam kesenangan itu tidak akan menjadi tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat adalah tubuh yang sering digunakan untuk melakukan hal-hal yang keras, yang berat, sehingga otot-otot itu berkembang, ya, dan lemak-lemak itu terbakar. Jadi ini sebetulnya pengertian dasar dari jihad. Kesimpulannya, kita bisa mengatakan bahwa jihad di dalam Islam adalah sebuah konsep yang multidimensi, yang banyak dimensinya. Bisa berarti jihad dalam pengertian militer, dalam pengertian menghadapi musuh manusia yang kelihatan, tapi juga bisa berarti usaha untuk mengatasi kemalasan diri, untuk mengatasi kehidupan enak yang nantinya justru akan memperlemah diri sendiri. Juga nafsu yang mengajak kita untuk lalai dari misi kita yang sebenarnya. Jadi masih banyak dimensi-dimensi yang lain, yang intinya adalah bahwa dalam jihad orang mesti membawa diri, memaksa diri, sehingga bisa meningkatkan martabat, kemampuan, atau daya tahan diri yang kalau tidak dilatih itu akan menjadi semakin lemah. Saya kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.